Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Taysirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibni Saleh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini yang diberi nama oleh penulisnya Taysirul Allam adalah kitab syarah yang menjelaskan kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita di hadis yang ke-72 dari kitab Umdatul Ahkam. Berkata Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam, Al-Hadithul Tsani wa Sab'un, hadis yang ke-72. Beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, sebagaimana sudah sering saya jelaskan. Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, putranya Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah ta'ala meridhai beliau. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, apabila kita mendengar nama Nabi kita disebut, Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan teriak-teriak. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa yang membaca salawat sekali saja, Allah akan membalasnya 10 kali. Dan siapa yang mendengar nama Nabi disebut kemudian tidak mau membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dikatakan orang tersebut adalah orang yang bakhil. Seorang yang bakhil adalah seorang yang disebut nama Nabi, di sisi dia mendengarnya tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha, tidakkah seseorang takut, alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, alladzi, seorang yang yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, qabla al-imami, sebelum imam mengangkat kepalanya. Tidakkah seorang yang mengangkat kepalanya lebih dulu, mendahului imam,
takut an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Jika Allah merubah kepala orang itu menjadi kepala keledai, tidakkah dia takut apabila Allah Subhanahu wa ta'ala merubah kepalanya menjadi kepala keledai? Ini ancaman yang keras ini bagi siapa saja yang mendahului gerakan imam. Atau yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah menjadikan suratahu, bentuk tubuhnya, surata himarin, menjadi bentuk tubuhnya keledai. Jadi bukan hanya dirubah kepalanya, mungkin saja Allah merubah bentuk badannya dia yang asalnya berbentuk manusia menjadi bentuk keledai, himar. Waliyatubillah. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena hampir semua hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim Asy-Syaikhan, dua orang syekh besar ulama ahlul hadis yang biasa hadis-hadisnya jika disepakati oleh kedua orang ulama besar ahlul hadis ini dikatakan muttafaqun alaihi. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan bagi kita jemaah sekalian, khususnya yang pernah belajar di madrasah atau pesantren, ini sudah selayaknya menghafal kitab ini. Tidak banyak hadis yang ada di dalam kitab ini, sebagian ulama menghitungnya ada sekitar 420 sampai 430-an hadis yang kesemuanya Bukhari Muslim. Kita sudah tidak perlu mencari-cari lagi apakah sahih atau tidak, karena sudah Bukhari Muslim. Jika sebuah hadis, jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka hadisnya bisa dipastikan adalah hadis yang sahih. Bahkan para ulama menilai bahwa hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala, kedudukannya adalah di bawah Al-Quran langsung, dari sisi keotentikan, dari sisi keasliannya. Kenapa? Karena dua ulama besar ini sangat teliti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan tidak mudah di dalam memberi penilaian sahih kalau tidak benar-benar memenuhi persyaratan yang mereka berdua persyaratkan rahimahumallahu ta'ala. Jadi perlu dihafal ini hadis-hadis Bukhari Muslim. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya Gharibul Hadithi, kata-kata yang masih asing yang ada di dalam hadis tersebut. Hadis tadi itu ada kata-kata yang masih asing. Di antaranya adalah awalan, yang pertama kata-kata ama, bukan amma. Ada dua ya, ama dengan amma. Ama tanpa tasdid, tidak ada syidahnya, tidak ada tasdidnya. Kalau amma, mimnya ditasdidkan. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani, seorang ulama besar dari Yaman, ama ini dibaca mukhaffafatun, dibaca ringan, tidak dibaca berat. Kalau berat itu musyaddadatun, yaitu dibaca amma, ada tasdidnya. Sama dengan nun taukid, itu ada dua. Ada nunu taukidin tsaqilah yang berat, yaitu nunnya ditasdid, dan ada nunu taukidin khafifah yang nunnya itu hanya disukun saja, tidak ditasdidkan. Di sini beliau mengatakan kata-kata ama adalah harfu istifhamin. Harfu istifhamin adalah huruf untuk bertanya. Wa asluha ma, asalnya adalah ma an-nafiyatu. Asalnya adalah berupa ma nafiyah, yang artinya tidak. Yang artinya tidak. Nafiyah, meniadakan kata-kata yang setelahnya. Dakhalat 'alaiha hamzatul istifham, yang kemudian ma ini dimasuki oleh hamzatul istifham, hamzah yang digunakan untuk bertanya. Jadi a ini kalau dalam ilmu bahasa Arab sama dengan hal, sama. Misalnya saya mengatakan kepada antum sekalian, hal antum fahimtum, hal, apakah kamu sudah faham, kalian sudah faham?
Boleh saya katakan antum, apakah kalian fahimtum, sudah faham? Boleh demikian. Jadi hal atau apa? Boleh hal, boleh Kemudian jemaah sekalian, wahiyya huna, dan dia di sini, maksudnya di dalam hadis ini bermakna istifhamu taubihin. Istifhamu taubihin, yaitu kata tanya yang berisi celaan. Celaan ini. Jadi kata tanya di sini artinya kata tanya yang isinya adalah celaan, cercaan kepada orang yang dia sholat bermakmum di belakang imam, tapi gerakannya seringkali atau bahkan selalu mendahului sama imamnya. Tidak boleh ini jamaah sekalian. Seorang sholat di belakang imam harusnya mengikuti imamnya, sebab imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan untuk didahului. Tidak boleh. Di dalam Islam kita mendahului imam. Kemudian ats-tsaniyan yang kedua, kata-kata yakhsha. Apa makna yakhsha? Maknanya yakhafu. Jadi kata-kata yakhsha ini dari kata-kata khasyiya, yakhsha. Maknanya sama dengan khafa, yakhafu, yang artinya takut. Yang artinya adalah takut. Wal makna, dan makna hadis tersebut adalah fal yakhaf, hendaknya dia takut. Li'annal gharada minal istifhami, karena maksud dari pertanyaan tersebut huna di sini adalah al-isy'aru bin nahyi, memberitahukan adanya larangan. Jadi di situ isinya pemberitahuan bahwa kita sebagai makmum dilarang keras untuk mendahului imam, mengangkat kepala sebelum imam angkat kepalanya. An raf'ir ra'si qoblal imami, larangan mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepalanya. Ini makna dari kata-kata yang dalam hadis ini yang masih asing bagi kita. Kemudian beliau Syekh Abdullah Lubasa menjelaskan al-makna al-ijmali. Sekarang makna hadis ini secara global, secara menyeluruh, apa maknanya? Biasa dulu kan kalau kita di pesantren, ini masih ingat ya, di pesantren biasanya para kiai kita, para ustadz kita di Indonesia khususnya, pesantren-pesantren di Indonesia, setelah menerjemah kata per kata, biasanya mereka langsung memberikan makna secara apa? Menyeluruh, global, supaya santrinya paham. Kadang ada santri itu dia ketika ngaji hanya nulis kata per kata, fahamnya kata ini apa, faham, artinya apa, faham. Tapi begitu ditanya hadis ini maknanya apa, secara global menyeluruh, hadis ini maksudnya apa, banyak yang kurang faham di antara santri-santri kita. Maka di sini Syekh menjelaskan. Beliau berkata rahimahullah taala, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam itu dijadikan fis sholati, di dalam solat kita, liyuqtada bihi, agar imam itu diteladani, wa yu'tamma bihi, dan diikuti. Jadi imam itu dijadikan imam supaya diteladani. Maka dari itu di dalam Islam tidak boleh sembarangan orang maju jadi imam. Apalagi bagi kita yang kurang ilmu, hafalan kita sedikit, bacaan Quran kita tidak begitu bagus, tajwid tidak begitu mengerti, tahsinnya Quran tidak begitu mengerti, kemudian ilmu agama kita juga minim, hendaknya kita tidak kemudian ingin dijadikan imam, atau kita ini sangat berharap jadikan imam. Jangan. Dahulukan mereka-mereka yang berilmu lebih daripada kita. Makanya di dalam Islam, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa yang layak menjadi imam sholat adalah aqra, yang paling apa? Banyak bacaan Qur'annya, paling bagus, paling hafal Qur'an, dan paling paham dengannya. Ini yang pantas dijadikan apa? Imam. Karena imam akan diteladani bagaimana takbiratul ihramnya dia. Sebab pada beberapa imam kadang-kadang kita lihat takbirnya kurang tinggi tangannya, masih di perut, belum tinggi. Kadang-kadang imam itu ketika rukuk juga tidak sempurna, harus sempurna, karena nanti dia akan dilihat oleh makmumnya. Kemudian jemaah sekalian, beliau berkata, bihaitsu taqa'u tanaqqulatul ma'mumi ba'da tanaqqulatihi, di mana gerakan-gerakan makmum itu terjadi setelah gerakan-gerakan imam. Wa bihada,
tatahaqqaqul mutaba'atu, maka dengan inilah maka mutaba'ah mengikuti imam itu betul-betul akan terwujud. Jadi imam betul-betul akan diikuti apabila makmumnya tidak mendahului. Kalau makmum mendahului, maka imam tidak akan bisa diikuti karena dia sudah bergerak sebelum gerakan imam. Kemudian beliau berkata, fa idza sabaqahul ma'mumu, apabila makmum mendahului imam, fatatil maqasidul matlubatu minal imamati, maka akan hilanglah tujuan-tujuan yang diinginkan dari dijadikannya seorang jadi imam. Kalau begitu sholat sendiri-sendiri saja, ya kan? Kan masing-masing orang mendahului imamnya. Yang di soft pertama ada 5 orang mendahului, soft kedua 10 orang, lebih banyak lagi. Nah ini harusnya seorang mengerti, nanti akan diajarkan ya. Sebenarnya supaya kita tidak mendahului gerakan imam, konsepnya satu, nanti akan ada datang hadisnya, yaitu tunggu sampai imam selesai mengucapkan kata-kata di dalam sholatnya. Contohnya adalah, misalnya kalau imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, tunggu sampai barnya itu, baru kemudian makmum Allahu Akbar. Jangan imam baru Allah, dia sudah langsung apa? Ikut, jangan. Tunggu, karena ada hadisnya nanti dari Rasulullah SAW, yaitu hadis yang